Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Hera? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Meskipun agak-agak pilek. Alhamdulillah. Kabar selama pandemi kita belajar daring selama sebulan. Karena perkembangan yang Ibu rasakan sebulan terakhir. Bulan terakhir. Ya, alhamdulillah semakin kesini ya semakin lebih dekat dengan sekolah. Semakin menggali apa yang ada di sekolah. Iya, karena memang di modul terakhir ini kan kita belajar tentang menemukan sumber daya yang ada di sekolah. Tapi sebenarnya bukan hanya di sekolah sih, di luar sekolah juga seperti itu. Sekarang tema pendampingan kita hari ini Bu, rancangan programnya fokus pendampingannya pada refleksi penerapan aksi nyata modul 331. Dan yang kedua diskusi rancangan program yang berdampak. Yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di lokasi 3 berbagi ke kemudian yang pertama tentang penerapan aksi nyata modul 3.1 tanyakan tentang refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Ya betul. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Hal yang pertama dilakukan untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu yang jelas diskusi dengan rekan kerja, di mana ada kepala sekolah, staf sekolah, staf TU, kemudian guru, dengan menanyakan kira-kira sumber daya yang mereka ketahui apa, kemudian manfaatnya untuk pembelajaran hari itu apa, seperti itu. Selain berdiskusi juga mengenali lingkungan fisik yang ada di sekolah, kemudian fasilitas juga yang ada di sekolah apa aja. Misal di sini kan ada perpustakaan, kemudian ada lab IPA, lab TIK. Nah, kemudian di sini juga ada seperti taman-taman ini kan juga bisa dijadikan sumber daya pembelajaran IPA khususnya, seperti itu. Kemudian apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Yang pertama jelas ada keterbatasan informasi. Nah, keterbatasan informasi di sekolah ini tentang sumber daya yang tersedia itu tidak lengkap. Jadi tidak semua rekan di sini tuh ngerti, oh kira-kira apa aja, seperti itu. Kemudian kadang ada informasi yang tidak diperbarui, masih yang pakai catatan lama gitu. Nah, gimana sih cara mengatasi kalau misal keterbatasan informasi ini? Ya jelas komunikasinya secara aktif, menggali bersama lagi kira-kira apa sih yang sudah terbaru, istilahnya sumber daya yang baru. Kayak teknologi kan nggak sama antara 5 tahun lalu dengan 5 tahun sekarang atau 10 tahun depan, kan beda. Jadi komunikasi dengan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu jelas adanya keterbatasan fisik dan keuangan. Ya, seperti kemarin juga saat elaborasi pemahaman, di situ kan juga terkait dengan anggaran seperti itu. Namun kekurangan anggaran ini jangan dijadikan patokan. Kita tidak bisa mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah, kan seperti itu. Kalau misal keterbatasan fisik itu bisa kita akali dengan menggunakan ruangan-ruangan yang tidak terpakai seperti apa. Kemudian kalau keterbatasan anggaran dana, kita bisa memanfaatkan sponsor. Kalau di lingkungan sekitar saya di sebelah ada peternakan ayam, nah majukan proposal. Seperti kemarin saat ada perpisahan, kan nggak mungkin semua dana dari sekolah itu. Nah
Nah, jadi ngajukan proposal kita tidak kerjanya. Kemudian ada kerjasama yang baik juga dengan Bapak Kepala Desa, itu juga ya ada sumbangan-sumbangan seperti itu. Jadi jangan kamu kita sekolah kecil, anggarannya kecil, maka ya sudah stagnan di situ aja. Seperti itu. Berarti banyak cara ya. Iya sebenarnya. Cara dan kemudian bagaimana perasaan ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaannya ibu bagaimana? Yang jelas saat kita berhasil mengidentifikasi sumber daya untuk sekolah, merasa puas. Bagaimana nggak puas sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian kerja keras menggali, kemudian kita menemukan, kan ada rasa kepuasan tersendiri seperti itu. Jadi ketika kita berhasil menemukan dan mengakses sumber daya yang ada di sekolah itu memang ada rasa bangga tersendiri, apalagi itu benar-benar yang berpihak pada murid, memberikan keuntungan pada murid seperti itu. Kemudian apa pertimbangan ibu dalam menentukan sumber daya sekolah yang dipertimbangkan? Yang menjadi pertimbangan yang pertama jelas ada kaitannya dengan kurikulum. Kenapa ada kaitannya dengan kurikulum? Itu dalam artian sumber daya yang kita pilih ini memiliki kaitan dengan kurikulum yang pada akhirnya muaranya pada tujuan pembelajaran. Kalau misal nggak ada relevansi dengan kurikulum dan tidak ada kaitan dengan tujuan pembelajaran pada murid, untuk apa? Seperti itu, karena memang pada intinya kan ini berpihak pada murid gitu. Kemudian yang kedua itu memastikan bahwa sumber daya yang kita punya itu mudah diakses oleh siswa seperti itu. Kalau misal siswa kesulitan, apa juga kan seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga itu juga memastikan bahwa sumber daya yang kita pilih ini dapat mendorong keterlibatan aktif murid. Ya, karena memang pada intinya semua ini kan berpihak pada murid. Bagaimana sekiranya sumber daya yang kita pilih itu benar-benar menarik antusias murid, melibatkan keaktifan mereka. Jadi bukan hanya ini manfaatnya buat sekolah, buat guru, enggak seperti itu. Karena tujuan utama kita di murid seperti itu. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Pastinya ada ya mungkin ya. Kenapa? Karena jujur saja kan saya sendiri untuk mengelola sumber daya kan baru dapat ilmunya di CPT. Nah, baru di mobil ini, dan ya benar karena keterbatasan kemampuan yang saya miliki baru sebatas melihat sumber daya yang ada. Pasti nanti lambat ternyata ini masih sumber daya. Misal contoh, mungkin di sekolah ini bisa terlihat ini bisa dijadikan sumber daya ini. Tapi ada sumber daya yang belum dia temukan. Kenapa? Kita memiliki alumni yang kalau di sini tuh ada namanya Siti Nur Sehat. Nah, dia sudah punya perusahaan kecil ya, tapi dia bangun sendiri seperti itu. Dia membuat sebuah makanan, sebuah minuman kolagen dari sisi ikan. Nah, kebetulan kan alumni, itu sebenarnya kalau mau itu kan bisa dijadikan tamu. Tamu di sini memberikan akses informasi ke anak-anak bagaimana seperti itu kan termasuk sumber daya sebenarnya. Banyak sekali Bu ya, setelah kita gali ternyata aset-aset kita yang selama ini ada dan tidak dikenali, ternyata juga banyak sekali aset yang kita temukan. Kemudian tentang refleksi proses pengambilan keputusan. Masalah pengambilan keputusan, pertanyaan pertama, berdasarkan hasil pemetaan yang ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Ini kan pemetaan kepada sumber daya tadi Pak ya, kan ada kaitannya dengan pengambilan keputusan ya. Nah, pemetaan sumber daya yang ada di sekolah itu dapat
jelas kalau membantu saya itu adalah memahami sumber yang tersedia lebih mendalam lagi gitu ya, jadi saya tuh lebih paham gitu. Jelas hal ini tuh sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, seperti memberikan gambaran yang jelas, oh kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan kemudian bisa diakses dalam konteks pembelajaran murid. Itu kan merupakan salah satu pengambilan keputusan buat saya kan seperti itu. Kemudian selain itu pemetaan ini sebenarnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, ya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah gitu. Jadi ini juga berdampak kan terhadap pengambilan keputusan. Oh kelebihan ini bisa kita gunakan, oh kekurangan ini bagaimana caranya kekurangan bisa menjadi sebuah kelebihan seperti itu, seperti mobil yang kita bicarakan kemana tidak ada kekurangan. Kemudian apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Yang jelas yang perlu dikembangkan dan dievaluasi adalah itu kemampuan saya sebenarnya. Kemampuan dalam hal apa ya? Dalam hal menilai iya, menilai murid seperti itu. Kemudian apa hal yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Yang mendukung keputusan saya kalau misal informasi negara kita keputusan seperti itu. Jadi keputusan yang baik itu didasarkan pada informasi yang relevan seperti itu. Dengan adanya informasi yang memadai ini kan kita bisa memilah dan memilih kira-kira oh kalau kita mendukung dampaknya seperti apa seperti itu. Kemudian selain itu melibatkan para pemangku kepentingan. Nggak mungkin kita ambil keputusan secara sepihak ya. Jadi kita juga melibatkan para stakeholder seperti itu, mendengarkan pendapat mereka, pandangan mereka. Jadi dari berbagai pendapatnya kita juga oh iya begini. Kemudian tentang dilema etika. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan senior? Dilema etika benarkah sebenarnya? Ya. Jelas adalah yang baik itu dengan murid ataupun aja jelas pernah ada. Mau saya ceritakan sebagian oh yang sebagian yang terbaru itu dengan rekan sejawat gitu ya. Nah rekan sejawat kalau yang terjadi di sekolah ini ada 2 guru mapel PKN, satu statusnya PTT tapi sudah ikut PTT, sudah lolos pretest, sudah pendidikan hingga ujian. Ini PTT induk di sini. Yang satu statusnya PNS cuma bukan induk di sini, gitu. Cuman mengabdi di sini sudah cukup lama. Nah, sedangkan kita sekolah kecil hanya 9 rombel, jam PKN hanya ada 3 kali 9 hanya 27. Nah, mau nggak mau, meskipun dua-duanya sama-sama nambah jam di luar, kan tetap tidak terpenuhi. Karena di jam itu wajib 18 gitu ya. Ini kan dilema tau Pak? Ya. Bagaimana? Nah, akhirnya dibicarakan gitu. Kalau yang GTT kan tidak bisa mengajukan mutasi. Ya, SK kan berarti yang dari dinas pendidikan kan seperti itu. Mau mengajukan mutasi pun kan nunggu nanti tahun depan itu. Nah, sedangkan yang PNS kan bukan induk di sini. Jadi
dibicarakan baik-baik. Sebenarnya ini dilema loh, Iya, iya. gimana mau ngeluarin yang ini ya, bagaimana ngeluarin ini, bagaimana gitu. Nah, akhirnya setelah melalui Proses. ya proses yang cukup panjang sebenarnya, akhirnya yang PNS mengalah, mengajukan mutasi, dan alhamdulillah malah sekarang di SMP 1 Data besar berarti nah, enak. malah tambah sekolah besar yang nggak perlu bingung seperti sekolah kita yang harus nambah jam ke sana ke sini. Nah itu kan menurut saya itu merupakan satu dilema etika, karena tidak ada yang salah, semuanya sama-sama benar. Gitu. Tapi alhamdulillah semuanya dapat Nah teratasi. iya, jadi tidak ada yang dirugikan. Guru S ini keluar mutasi malah mendapatkan sekolah yang lebih Iya, besar. Jadi mengembangkan sayap itu malah lebih kesempatannya lebih banyak. Lebih banyak, Nah ya. seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah sekarang menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 kemarin? Ya, setelah mempelajari modul 3.1 sih agak kaget. Agak kagetnya gimana? Oh ternyata pengambilan keputusan tuh harus melewati 9 langkah yang seperti itu. Ya jelas nggak semua, apalagi langkah yang uji itu loh. Nah, seperti apa ya? Iya. Nah uji kenakalan itu lewat uji publik, uji legalitas, uji intuisi, jelas itu sudah tidak dilakukan itu. Luar biasa. Kemudian apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi itu adalah saat kita mengambil keputusan itu sumber informasi yang digunakan. Jangan sampai kita salah menerima informasi dan membuat keputusan yang salah seperti itu. Yang kedua itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko-resiko yang itu yang yang akan timbul dari keputusan yang kita ambil. Kemudian yang ketiga itu kita juga harus menyiapkan alternatif solusi. Kalau di pengambilan keputusan itu opsi trilema. Jadi selain opsi yang sudah kita ambil, kita harus mempunyai opsi-opsi lain. Apabila misal opsi yang pertama kita ambil ternyata tidak sejalan, tidak sesuai ekspektasi, maka kita harus mengambil opsi kedua seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kita juga perlu melibatkan pihak-pihak terkait dengan keputusan. Amin semoga. Kalau materi kan sudah. Nah sekarang menuju ke rancangan program, Bu. Rancangan program yang berdampak pada murid. Pada murid sudah. Pertanyaan pertama, apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Kalau membuat rancangan sih belum. Kalau sebatas gambaran dan apa yang ingin dilakukan sudah. Apa bentuk program yang Ibu rancang? Untuk programnya. Jadi begini, kalau saya kan baru calon guru penggerak. Ya. Sebenarnya kan ada jargonnya sendiri. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergeraknya mungkin sudah dari sisi saya, bergeraknya dari sisi saya. Tapi untuk menggerakkan satu komunitas, satu sekolah ini masih belum mampu gitu. Jadi untuk rancangan program itu sebenarnya saya ingin terapkan di kelas matematika terlebih dahulu. Kelas yang kecil dulu gitu. Kalau misalnya kelas kecil bisa, mungkin bisa berpengaruh pada yang lain seperti itu. Nah rancangannya seperti ini. Saya ingin di pembelajaran matematika itu ada suatu program atau suatu kegiatan di mana kepemimpinan anak ini muncul seperti itu. Atau misal di sekolah secara umum mungkin anak-anak ditunjuk jadi imam seperti itu ya, tapi kan
tidak semena-mena juga mereka mau. Mana sih ada anak, enggak saya nggak mau, saya mau gini kan gitu kan, berat juga. Jadi kalau di kelas matematika itu saya juga menerapkan ada pemimpin, muncul karakter seorang pemimpin. Nah, itu dari mana? Kalau selama ini kan diskusi seperti itu, cuman diskusi sudah. Kalau yang ini kan dari kemarin kita dapat materi apa itu ya, materi sumber daya ini ya, kan kita tidak boleh menunggu ya, kita harus memberikan keleluasaan pada murid seperti itu. Nah jadi saya pengennya di matematika ini ada suatu proyek kolaborasi. Istilahnya apa? Nanti saya bentuk diskusi. Kalau misal diskusi kelamaan kan ya diskusi tanpa ada koordinator, tanpa ada seorang pemimpin seperti itu. Nah, jadi saya maunya di kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok seorang pemimpin, tapi dengan catatan kemampuan itu beragam gitu. Nanti saya tawarkan, ayo siapa yang mau jadi pemimpin di kelompok ini. Jadi benar-benar ada pembagian tugas seperti itu. Nah, kalau sekarang di kurikulum merdeka kita tidak ada istilahnya bukan apa ya, bukan ketuntasan kurikulum kan, tapi lebih kepada proses mereka. Nah, kalau bisa dibuat sebuah proyek kolaborasi, yang dibutuhkan kan adalah karakter mereka seperti itu. Nilai itu udah sekian kalau sekarang kan gitu ya. Nah jadi saya pengen di kelas matematika itu sebuah proyek di mana masing-masing kelompok itu mempunyai pemimpin dan bisa membagi tugasnya masing-masing, berkolaborasi mencari sebuah proyek. Sekarang kan sudah banyak apa canggih. Nah seperti itu. Jadi nanti setelah mereka membuat proyek sendiri, temanya saya bebaskan. Kenapa? Karena balik lagi ke pembelajaran diferensiasi sesuai dengan bakat dan minat. Nanti kalau tentukan kamu tema ini, mereka nggak senang kan repot. Nah gitu. Saya bebaskan temanya. Tentunya ada jangka waktu kan kalau proyek. Nah, nanti setelah itu dipresentasikan seperti itu. Saya berharap dari situ muncul kepemimpinan mereka, bagaimana sih mereka mengelola kelompok mereka seperti itu. Jadi udah di skala besar dulu, skala kecil dulu lah, bisa apa enggak saya seperti itu sih maunya. Semoga aja ajaran kami bisa berjalan. Jadi sesuai dengan apa jadwal Pak Mas Nadiem Makarim kemarin, perubahan dari Anda itu. Kemudian dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang Ibu rancang? Dukungan yang jelas kamu dari pimpinan dari kepala sekolah, karena kalau kepala sekolah mendukung itu kita enak dan apa-apa. Kemudian yang kedua dirasakan sejarah. Kenapa? Karena di sini CGP saya sendiri, guru matematika saya sendiri, kecuali Ibu KS itu juga matematika. Saya kan juga butuh berkolaborasi, butuh berbincang-bincang. Kira-kira kalau program seperti ini bagaimana Pak saya terapkan? Apalagi dengan guru-guru senior kan pengalamannya lebih banyak. Nah jadi itu saya butuh dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian murid. Jelas kalau nggak didukung murid mana bisa program yang kita terapkan pada murid itu akan berjalan. Kemudian yang terakhir mungkin dukungan yang dibutuhkan adalah sumber dayanya, fasilitasnya, nah seperti itu. Jadi ada 4, pertama kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan sumber daya. Nah, sekali dukungan. Kemudian apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan rancangan program yang ingin dibuat ukurannya? Karena ini masih berupa gambaran, tantangan secara nyata kan belum ada. Namun untuk apa ya, untuk yang sudah lalu ya, untuk diskusi proyek yang sudah pernah dijalankan itu, yang pertama tantangannya apa? Pembagian kerangka dan tanggung jawab. Kadang kan anak-anak kalau dibuat diskusi kelompok, kadang mereka nebeng, ikut temennya, ikut satu dua. Saat ada
pembagian peran nggak mau gitu itu. Nah itu jelas jadi tantangan itu. Kemudian saat di dalam sebuah kelompok, tantangan yang kedua itu adalah komunikasinya. Kadang ada kelompok yang diam saja gitu, ada yang ngeliat, jadi kurang komunikasi seperti itu. Kemudian kalau misal saya kan rencananya pengen membuat sebuah gereja, itu kan adalah manajemen waktu. Nah manajemen waktunya ini khawatirnya ya anak-anak nggak bisa manajemen waktu kan seperti itu. Itu sementara. Iya sementara. Nah sekarang menuju ke perkembangan komunitas praktisi. Bapak Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Kalau merintis membentuk tim secara khusus belum. Tapi kalau misal wadah diskusi sudah ada. Kemudian bagaimana peran komunitas terhadap proses belajar? Apa peran? Kalau komunitas diskusi ini belum baik. Kalau wadah diskusi ini istilahnya saling bertukar informasi. Itu seperti apa ya? Seperti kemajuan murid, kemudian apa yang murid istilahnya di kelas itu kesulitan yang dihadapi kan itu saling bertukar informasi. Kemudian sekarang ini kan lagi apa ya? Teknologi kan menjangkau, jadi kadang diskusi gimana yuk kalau buat media pembelajaran seperti itu. Yang sekarang ini ada pelatihan tanpa dan open chat AI. Open chat AI gitu Pak ya. Open chat itu jadi apa ya? Kita tuh membuat sebuah komik seperti itu, tapi terkait dengan pembelajaran. Jadi komunitas itu baru sekitar tentang itu aja. Kemudian apa perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas yang Ibu buat itu? Jelas, kalau misal kita berkumpul dengan orang-orang yang semangat, kita kan ikut semangat. Jadi ikut termotivasi. Ayo buat ini. Jadi dukungan itu sangat penting daripada kita hanya sendiri. Kita mau ngapain nggak tahu, ataupun kita berdiskusi dengan guru yang tidak mau diajak. Ayo apa ya istilahnya? Stagnan di itu aja gitu. Tapi kalau kita berkumpul ada diskusi dengan teman yang wah semangatnya luar biasa, apalagi para junior, ayo cobain begitu kan diterapkan wah semangat sekali, malah termotivasi gitu. Ya. Benar. Dan sekarang apa rencana yang akan dilakukan komunitas Ibu setelah program ini selesai? Kan ini sudah kemudian. Ya. Sebenarnya begitu Pak. Saya itu ada keinginan membuat sebuah tim, gitu Pak ya. Namanya bisa tim IT atau tim sosmed gitu. Jadi di situ kami ini ingin membuat sebuah narasi, belajar merangkai kata, dan itu bukan dari murid dulu. Kita coba terapkan di rekan sejawat dulu. Ya, kenapa? Karena jujur saya itu TGP ini saya tidak bisa menulis begitu. Ada usulan begini, aja bisa nanti ada kegiatan materi, kita ambil satu foto. Nah, satu foto itu bagaimana caranya kita membuat sebuah narasi. Nah, seperti itu. Jadi dari narasi itu kita upload ke status, kita share ke anak-anak begini. Kalau misal berhasil direkam sejawat, nanti kita terapkan di sebenarnya sih kecil, tapi buat saya itu besar ya Bapak, karena merangkai kata dari satu buah foto aja kan susah sekali gitu. Jadi juga apa ya, termasuk nilai jual promosi ke sekolah luar. Iya, semoga. Kemudian apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus belajar bersama? Dukungan
dukungan balik lagi ke teori jelas, dukungan dari pihak sekolah jelas memang hal yang pertama itu dukungan dari rekan sejawat. Kenapa? Karena kalau misalnya membuat program seperti itu, dan program kan bukan hanya di komunitas saya aja, kan mau saya terapkan di semua guru bisa bernarasi. Nah, kalau misal ada yang tidak mendukung kan berapa? Jadi hambatan. Ya, jadi hambatan nanti. Jadi yang jelas pertama dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan sejawat. Kalau misal kepala sekolah sudah mendukung, kan bisa membantu saya. Ayo teman-teman, ini programnya dari tim ini, silahkan ikutin. Nah, jadi kan ada dorongan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya rekan sejawat sudah mendukung, meskipun bagaimana tetap berjalan program itu. Nah, yang ketiga ya jelas sumber dayanya. Kalau seperti itu kan butuh kayak laptop, kemudian internet, nah seperti itu. Tapi alhamdulillah di sini untuk wifi itu sudah difasilitasi. Kalau untuk laptop di sini kan sudah mendapatkan bantuan untuk itu. Jadi untuk sumber daya itu tidak ada masalah. Tergantung dari kitanya aja nanti seperti apa. Alhamdulillah dari hasil wawancara tadi cukup banyak mendapatkan informasi yang telah disampaikan. Alhamdulillah perkembangan ibu selama ini dari awal dari 1, 2, 3, 4, 5 ternyata perkembangan ibu sangat pesat sekali, dan alhamdulillah ada pelajaran yang sangat membekas. Buat kami, Baik modul 1, 2, 3, 4 buat sampai saya 10. sangat sampai modul 10. Saya akhiri pertemuan kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.